Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahyo Firdaus dengan NPM 120310220061. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis lingkungan PT Bank Mandiri Persero Tbk, salah satu bank terbesar di Indonesia yang beroperasi dalam industri perbankan nasional dan internasional. PT Bank Mandiri didirikan pada tahun 1998. Bank Mandiri lahir dari penggabungan empat bank milik negara, yaitu Bank Eksim, Bank Bumi Daya, dan Bank Negara, Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia. Saat ini Bank Mandiri menyediakan berbagai layanan perbankan bagi nasabah individu maupun korporasi dengan fokus pada pengembangan teknologi perbankan. Pada tahun 2000, Bank Mandiri tercatat di Bursa Efek Jakarta, yang menjadi langkah penting dalam proses transformasi dan ekspansinya. Di antara inovasi terbesarnya adalah peluncuran aplikasi Livin by Mandiri untuk nasabah retail dan Kopra by Mandiri untuk segmen korporasi, yang menjadikannya pemimpin dalam digitalisasi sektor perbankan di Indonesia. Bank Mandiri memiliki visi yaitu menjadi institusi keuangan terbaik di Asia Tenggara dengan misi memberikan solusi keuangan terintegrasi dan inovatif yang berbasis teknologi dengan pelayanan unggul serta berfokus pada kepuasan pelanggan, inklusi keuangan, dan peningkatan nilai bagi pemegang saham guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kompetitif di tingkat global. Bank Mandiri beroperasi di industri perbankan nasional dan internasional, menyediakan berbagai layanan keuangan yang melayani nasabah individu maupun korporasi. Sebagai bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri memiliki peran penting dalam sistem keuangan domestik dan global. Untuk layanan utama dari Bank Mandiri ini, yang pertama ada retail banking, yaitu menyediakan layanan perbankan untuk individu, termasuk tabungan, pinjaman, kartu kredit, dan layanan digital. Yang kedua ada wholesale banking, yaitu layanan perbankan untuk korporasi, termasuk kredit korporasi, manajemen kas, dan perdagangan internasional. Yang ketiga ada Livin by Mandiri, yaitu aplikasi mobile banking yang mempermudah transaksi digital bagi nasabah retail. Kopra by Mandiri, yaitu platform digital untuk mendukung layanan perbankan bagi nasabah korporasi dan UMKM yang menyediakan solusi bisnis berbasis teknologi. Bank Mandiri juga memiliki jaringan yang sangat luas, yaitu dengan lebih dari 2.088 kantor cabang dan 12.837 ATM yang eh, memberikan akses perbankan yang luas bagi nasabah di berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah yang cukup terpencil. Dengan total aset yang mencapai 2.427 triliun pada tahun 2024, Bank Mandiri terus menunjukkan kinerja yang solid meskipun terdapat tantangan dalam biaya operasional dan risiko kredit. Perusahaan ini berhasil menjaga posisi terdepan di perbankan Indonesia berkat kekuatan dalam inovasi digital banking dan jaringan distribusi yang sangat luas. Untuk past performance company, pada grafik rasio likuiditas terlihat adanya peningkatan signifikan pada current ratio, menunjukkan bahwa Bank Mandiri semakin mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang tersedia. Quick ratio stabil, namun cash ratio tetap rendah, mengindikasikan ketergantungan pada sumber daya selain kas. Cash turnover juga mengalami peningkatan yang menandakan efisiensi dalam penggunaan kas untuk mendukung operasional. Dalam rasio leverage, debt to asset ratio tetap stabil, sementara debt to equity ratio menunjukkan sedikit peningkatan, mencerminkan peningkatan ketergantungan pada utang. Times interest earned tetap menunjukkan angka yang sehat meskipun ada sedikit penurunan. Penurunan pada rasio aktivitas terlihat peningkatan pada receivable turnover yang menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan piutang. Average collection period juga menunjukkan perbaikan dengan periode yang lebih cepat. Sementara itu, inventory turnover menurun. Meskipun hal ini tidak terlalu signifikan karena Bank Mandiri tidak terlalu bergantung pada inventaris. Dalam rasio profitabilitas, gross profit margin meningkat, mencerminkan efisiensi operasional yang lebih baik. Earnings per share atau EPS juga menunjukkan kinerja yang solid bagi para pemegang saham. Pada book to market ratio, P/ratio sedikit menurun, tapi tetap menunjukkan nilai yang sehat. Market to book ratio juga menurun, tetap masih tetapi masih berada dalam kisaran yang wajar untuk sebuah bank besar. Secara keseluruhan, Bank Mandiri menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam berbagai rasio keuangan dengan fokus dan pada likuiditas, efisiensi operasional, dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai internal factor dari Bank Mandiri.
Bank Mandiri memiliki IPA skor sebesar 3,93 yang menunjukkan posisi yang kuat untuk bersaing di industri perbankan Indonesia. Keunggulan utamanya meliputi jaringan luas dengan lebih dari 2.000 cabang dan ribuan ATM, serta inovasi dalam digital banking melalui aplikasi Livin by Mandiri dan Kopra by Mandiri. Bank Mandiri juga memiliki diversifikasi produk keuangan yang lengkap, mulai dari retail banking hingga wholesale banking, dan reputasi kuat sebagai bank BUMN yang memberikan kepercayaan tinggi dari masyarakat dan pemerintah. Kerjasama dengan fintech dan e-commerce semakin memperluas layanan digitalnya. Namun, Bank Mandiri menghadapi kelemahan seperti ketergantungan pada sektor kredit korporasi yang rentan terhadap fluktuasi pasar serta kompleksitas sistem layanan yang dapat menghambat efisiensi operasional. Biaya operasional yang tinggi juga berpotensi mempengaruhi profitabilitas. Sementara risiko kredit macet dan persaingan ketat dengan bank digital yang menawarkan layanan lebih fleksibel dan biaya lebih rendah menjadi tantangan yang utama. Secara keseluruhan, dengan IPS score yang menunjukkan nilai 3,93, Bank Mandiri memiliki kekuatan yang cukup besar, terutama dalam hal jaringan distribusi dan inovasi digital banking. Meskipun tantangan seperti risiko kredit dan persaingan yang meningkat dengan bank digital perlu segera diatasi untuk menjaga posisinya sebagai pemimpin industri perbankan di Indonesia. Eh, Pada analisis faktor internal Bank Mandiri, kita melihat kekuatan dan kelemahan di 5 area utama, yaitu marketing, finance, dan research and development, serta operasional logistik, human resource, dan information system. Di bidang marketing, Bank Mandiri eh, menawarkan eh, berbagai produk perbankan, termasuk tabungan, deposito, kredit, dan layanan digital banking melalui Livin by Mandiri dan Kopra by Mandiri. Dengan fokus pada nasabah individu dan bisnis, produk yang luas dan inovatif memberikan daya tarik bagi pasar meskipun biaya transfer antar bank dan administrasi yang tinggi dapat menjadi kendala. Bank Mandiri juga memiliki jaringan distribusi yang luas dengan lebih dari 2.000 cabang dan 12.837 ATM, memberikan kemudahan akses meskipun kunjungan cabang menurun. Di sisi finance, Bank Mandiri memiliki dana pihak ketiga atau DPK yang besar dengan rasio cair yang baik, namun biaya dana yang tinggi dan ketergantungan pada DPK dapat meningkatkan tekanan biaya. Fokus investasi pada sektor UMKM, infrastruktur, dan sektor hijau mendukung pertumbuhan jangka panjang. Meskipun risiko pasar tetap ada, Bank Mandiri mempertahankan dividen payout ratio yang stabil, menarik bagi investor, tapi pembayaran dividen yang tinggi bisa mengurangi dana untuk ekspansi yang lebih lanjut. Pada Research and Development atau R&D, Bank Mandiri berinvestasi dalam layanan digital dan teknologi big data serta AI untuk analisis kredit dan personalisasi layanan, meskipun biaya investasi tinggi dan dalam infrastruktur TI dan keamanan cyber menjadi tantangan. Fokus pada pengembangan AI dan machine learning memberikan keunggulan kompetitif untuk masa depan, meskipun risiko terkait regulasi privasi dan keamanan data itu perlu diatasi ya. Pada bidang operasional logistik, Bank Mandiri berinovasi dengan produk digital, memperluas layanan melalui Livin dan Kopra by Mandiri dengan lebih dari 2.000 cabang dan 12.837 TM. Bank Mandiri memiliki jaringan distribusi yang luas. Namun penurunan kunjungan cabang fisik mendorong optimalisasi layanan digital, penggunaan core banking system yang terintegrasi dengan RPA meningkatkan efisiensi. Meskipun risiko keamanan teknologi tetap ada, kemitraan dengan fintech memperluas ekosistem digital, meskipun tergantung pada vendor eksternal dapat membawa risiko. Dalam human resource, Bank Mandiri fokus pada pengembangan produk digital dan solusi fintech, namun harus mengatasi tantangan edukasi nasabah terhadap layanan digital, infrastruktur yang efisien, dan pemeliharaan preventif dan teknologi AI membantu peningkatan operasional, meskipun gangguan sistem dapat mempengaruhi pengalaman pengguna. Pada information system, core banking system yang stabil, memungkinkan transaksi real time dan efisiensi operasional, penggunaan big data untuk analisis transaksi, meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data, meskipun tantangan terkait downtime dan integrasi sistem tetap ada. Memandiri berinvestasi dalam cybersecurity, cloud computing, dan data governance untuk melindungi data nasabah, meskipun tantangan pembaruan infrastruktur yang berkelanjutan perlu diatasi. Secara keseluruhan, Memandiri menunjukkan kekuatan yang signifikan dalam inovasi digital, jaringan distribusi, dan penggunaan teknologi canggih, meskipun tantangan seperti persaingan digital, risiko keamanan teknologi, dan ketergantungan pada vendor eksternal tetap ada. Bank Mandiri harus terus berinovasi dan memperkuat kapasitas internal untuk mempertahankan posisinya di pasar yang semakin kompetitif. Selanjutnya, pada saat ini kita akan membahas primary activity dan support activity dari Bank Mandiri untuk tetap kompetitif di industri perbankan ya.
Dalam marketing, Bank Mandiri menawarkan berbagai produk perbankan seperti tabungan, deposito, kredit, dan layanan digital bank banking melalui aplikasi Livin Bank Mandiri dan Kopera Bank Mandiri. Dengan fokus pada nasabah individu dan bisnis, Bank Mandiri juga mengadopsi strategi pemasaran digital yang efektif melalui kolaborasi dengan fintech dan juga e-commerce, memperluas pangsa pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam operation, Bank Mandiri memiliki fokus pada transformasi digital dengan penggunaan big data dan AI untuk meningkatkan efisiensi transaksi sistem core banking modern, memberikan layanan yang tepat dan cepat dan aman. Mandiri juga menyediakan solusi perbankan digital seperti corporate trade finance dan host to host untuk mempermudah transaksi korporasi dengan CRM berbasis data dan AI. Bank Mandiri memberikan layanan yang lebih personal dan responsif. Di sisi support activities-nya, Bank Mandiri memiliki struktur organisasi yang solid dengan fokus pada manajemen risiko, kepatuhan regulasi, dan tata kelola yang baik. Dalam Human Resource Management, Bank Mandiri menerapkan budaya kerja berbasis akhlak dan mengimplementasikan HR Analytics untuk meningkatkan kinerja SDM. Teknologi development menjadi prioritas utama dengan investasi dalam teknologi AI, computing, dan keamanan cyber untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mencegah fraud. Bank Mandiri juga menjalin kemitraan strategis dengan fintech dan penyedia teknologi untuk memperkuat sistem operasional dan keamanan. Secara keseluruhan, Bank Mandiri menunjukkan kekuatan dalam marketing, SDM, operasional, dan teknologi yang fokus pada digital banking, pengelolaan SDM berbasis teknologi, dan peningkatan efisiensi operasional. Bank Mandiri tetap kompetitif di pasar perbankan yang semakin digital dan penuh tantangan. Ah, Bank Mandiri berhasil memanfaatkan peluang eksternal secara optimal dan dengan strategi yang tepat. Peluang utama yang dimiliki Bank Mandiri meliputi perubahan pertumbuhan meliputi pertumbuhan digital banking yang pesat, inklusi keuangan yang didorong oleh pemerintah untuk sektor UMKM, serta dan investasi dan wealth management yang semakin populer. Selain itu, peningkatan transaksi e-commerce dan pergeseran menuju cashless society memberikan peluang besar untuk membuat layanan digital seperti pembayaran online, kebijakan suku bunga yang kompetitif juga membantu Bank Mandiri dalam menarik nasabah dan bersaing besar di pasar. Namun Bank Mandiri juga menghadapi beberapa ancaman seperti ketergantungan pada sektor kredit korporasi yang membuat bank rentan terhadap fluktuasi pasar dan ketidakpastian ekonomi. Kompleksitas sistem layanan perbankan dan biaya operasional yang tinggi menjadi kendala. Ingat perlunya investasi ya yang besar dalam infrastruktur dan pengelolaan cabang fisik. Risiko kredit macet juga menjadi perhatian. Meskipun bank memiliki manajemen risiko yang ketat, terakhir persaingan yang semakin ketat dengan bank digital menjadi tantangan yang besar, terutama dalam menarik nasabah muda yang memilih solusi perbankan digital. eh Secara keseluruhan dengan skor EVAS yang mencapai 4,08, Bank Mandiri berhasil memanfaatkan peluang yang ada seperti pertumbuhan digital banking, inklusi keuangan, dan pergeseran ke cashless society. Namun tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah ketergantungan pada sektor kredit korporasi dan persaingan ketat dengan bank digital. Oleh karena itu, Bank Mandiri harus tetap berinovasi dalam layanan digital dan memperkuat strategi manajemen risiko untuk menghadapi ancaman ini dan tetap mempertahankan posisinya di pasar. Pada saat ini, kita akan melihat analisis lingkungan eksternal Bank Mandiri yang mencakup PESTE dan Portrait Survey Forces. Dalam PESTE, Bank Mandiri memiliki peluang di KUR, open banking, dan kolaborasi dengan fintech untuk meningkatkan inklusi keuangan. Meskipun ada ancaman dari ketidakpastian regulasi, perubahan suku bunga, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan peningkatan kredit menjadi peluang, sementara ketidakpastian ekonomi global dan suku bunga global menjadi ancaman. Dari sisi sosial, bonus demografi dan tren milenial setelah Gen Z memberikan peluang yang besar, namun literasi keuangan rendah dan akses terbatas menjadi tantangan. Di bidang teknologi, Bank Mandiri bisa memanfaatkan digital teknologi seperti digital banking dan big data. Namun ada risiko dalam mengadopsi teknologi baru dalam hal ekologi, green banking, dan energi terbarukan memberi peluang, meskipun ada tantangan dari perubahan iklim dan biaya regulasi lingkungan. Dalam quarter five versus ancaman pendatang baru relatif rendah karena hambatan seperti modal dan regulasi, kekuatan tawar nasabah menawar tawar nasabah cukup tinggi mengingat banyaknya pilihan bank dan layanan digital. Kepanan tawar emas rendah karena Bank Mandiri mengurangi ketergantungan pada pemasok teknologi melalui kemitraan strategis. Ancaman produk mengganti sangat tinggi
dengan berkembangnya fintech dan e-wallet, sementara persaingan antar bank sangat sengit dengan banyak pemain besar dan di bank digital yang mendorong inovasi dan menekan margin keuntungan. Secara keseluruhan, Bank Mandiri berhasil memanfaatkan peluang eksternal yang ada, tetapi harus menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal persaingan digital dan risiko keamanan teknologi. Oleh karena itu, Bank Mandiri harus terus berinovasi, memperkuat posisi di pasar digital, dan mengelola risiko eksternal dengan baik untuk mempertahankan daya saingnya di pasar perbankan yang semakin kompetitif. Dalam strategic group, dapat dilihat bahwa Bank Mandiri bersaing ketat dengan bank-bank besar lainnya seperti BCA, BNI, dan Bank BRI berdasarkan dua faktor utama, yaitu inovasi digital dan teknologi, serta jangkauan jaringan dan distribusi. Bank Mandiri menonjol dalam hal inovasi digital dan diversifikasi layanan yang terbukti dengan pengembangan aplikasi Livin by Mandiri dan Kopra by Mandiri yang memungkinkan bank untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan personal. Namun dalam hal jangkauan jaringan dan distribusi, Bank Mandiri berada di tengah-tengah bersaing dengan BCA yang memiliki jaringan yang lebih luas dengan strategi yang berfokus pada inovasi digital dan diversifikasi produk dan layanan. Bank Mandiri masih mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di sektor perbankan di Indonesia. Selanjutnya, ada beberapa key factors yang menjadi mendukung keberhasilan Bank Mandiri dalam industri perbankan yang meliputi jaringan dan distribusi layanan, inovasi digital dan teknologi, posisi pasar dan diversifikasi produk dan layanan, jaringan dan distribusi layanan yang luas, memberikan Bank Mandiri keuntungan dalam mengakses berbagai segmen pasar inovasi digital dan teknologi, memungkinkan bank untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses transaksi, serta memberikan layanan yang lebih cepat personal kepada nasabah. Posisi pasar yang kuat didukung berbagai produk dan layanan yang terus berkembang, baik untuk nasabah individu maupun korporasi. Diversifikasi produk dan layanan memberikan Bank Mandiri kemampuan untuk menawarkan pilihan produk yang lebih banyak dan lebih relevan bagi nasabah. Dari layanan tabungan, kredit, hingga layanan digital. Eh, Berdasarkan faktor-faktor ini, Bank Mandiri memiliki posisi yang solid dalam industri perbankan di Indonesia, diikuti oleh Bank BCA dan Bank BRI yang juga menonjol dalam eh, inovasi digital dan jangkauan distribusi. Dalam supply chain, Bank Mandiri terlibat dalam rangkaian aktivitas yang melibatkan berbagai pihak, eh, dari supplier seperti fintech partner, teknologi vendors, hingga lembaga keuangan yang menyediakan solusi teknologi. Bank Mandiri sebagai produsen menyediakan produk dan layanan perbankan, kemudian didistribusikan melalui jaringan cabang dan layanan digital. Selanjutnya, e-commerce dan digital payment partners berperan sebagai pengecer yang plus akses nasabah pelayanan Bank Mandiri dengan nasabah sebagai pengguna utama dan di seluruh layanan tersebut. Secara keseluruhan, melalui strategi yang tepat dan supply chain yang efisien, Bank Mandiri berhasil mempertahankan keunggulannya dalam inovasi digital dan diversifikasi layanan. Meskipun persaingan semakin ketat, terutama dengan bank digital dan fintech, Bank Mandiri tetap menjadi pemimpin di industri perbankan Indonesia dengan terus beradaptasi dan berinovasi untuk kebutuhan nasabah. Eh, Sekian untuk video pertama mengenai Bank Mandiri. Terima kasih atas perhatiannya.